Selamat pagi semuanya. Hai, ketemu lagi dengan Miss Jessie di kelas virtual hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Ayo, siapa yang sudah semangat untuk belajar? Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, mari kita belajar. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Fold your hand and close your eyes. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Kita hari ini akan membahas satu rekreasi buatan. Kemarin-kemarin anak-anak sudah menerima informasi dan pengetahuan tentang rekreasi buatan di taman kota atau alun-alun batu, lalu di kolam renang. Wah, kalau kolam renang itu ada kolam renang Wonderland, kolam renang yang ada di Selekta, dan juga yang ada di Songgoriti. Wah, anak-anak sudah pernah pergi yang mana? Pasti seru sekali ya. Nah, hari ini Miss Jessie akan membahas satu rekreasi yang anak-anak pernah datangi. Salah satu tempat rekreasi buatan selain ada kita di situ. Rekreasinya ini ada makhluk hidup selain kita manusia. Ada yang sudah tahu? Tara, di kebun binatang. Siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Di Kota Batu juga ada kebun binatang. Namanya Secret Zoo yang ada di Janti Park 2. Di sana banyak sekali hewan-hewan yang bisa anak-anak lihat, mulai dari yang di darat, di air, maupun yang di udara. Hewan-hewan yang langka, hewan-hewan yang jarang ditemuin, itu anak-anak bisa menemui di situ semua. Nah, kalau di kebun binatang, anak-anak masih aman karena hewan-hewan atau binatang-binatangnya ada di dalam kandang. Beda kalau anak-anak pergi ke taman safari. Kalau di taman safari, hewan-hewannya dilepaskan. Pengunjungnya atau anak-anak yang ada di mobil tidak bisa berjalan seperti di kebun binatang. Tapi kalau di Secret Zoo, anak-anak bisa berjalan, melihat dengan jelas, dibatasin oleh kandang atau kaca. Nah, di kebun binatang ini banyak sekali ilmu pengetahuan atau wawasan yang akan anak-anak terima secara langsung.
setiap tempat rekreasi atau wisata pasti ada aturannya. Kalau di kebun binatang, peraturan yang pasti anak-anak harus taati adalah tidak boleh terlalu dekat dengan hewan yang kandangnya terbuka. Aturan selanjutnya, selain anak-anak tidak boleh terlalu dekat dengan hewan yang ada di kandang terbuka, anak-anak juga tidak boleh memberi makan atau melemparkan makanan sembarangan. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan di kebun binatang kecuali, tuh ada kecualinya. Anak-anak bisa memberi makanan untuk hewan, tapi makanannya harus beli. Biasanya disediakan oleh petugasnya dan akan diarahkan langsung loh sama petugasnya. Jadi nggak boleh sembarangan anak-anak ya. Lalu di kebun binatang pun juga sama aturan dengan wisata yang lainnya, tidak boleh membuang sampah atau meninggalkan sampah sembarangan. Oh iya, ketika anak-anak memberi makanan kepada hewan dan memberi makan juga harus hati-hati. Kalau banyak orang, anak-anak harus mengantri. Masuk di tempat wisata, memberi makan atau melihat hewan juga harus antri, nggak boleh menyerobot. Kita harus antri, kita harus bergantian. Itu baru yang namanya hebat. Apalagi saat pandemi ini, kita tidak boleh bergerombol, kita harus jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Mungkin setelah ini ada rencana mau pergi ke kebun binatang. Harus selalu hati-hati menggunakan masker. Lalu kalau ada yang bergerombol, sebaiknya anak-anak hindarin saja ya. Lebih baik melihat dari jauh. Kalau sudah sepi, baru deh mendekat. Tapi jangan sampai terlalu dekat. Oke? Ya, itu dia tadi penjelasan Miss Jessie tentang rekreasi pergi ke kebun binatang. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi atau terhalang, jadi tidak bisa bebas pergi kemana-mana, setidaknya anak-anak bisa tahu dari video yang tadi Miss Jessie berikan. Oke, sekarang Miss akan memberikan instruksi tentang aktivitas anak-anak hari ini. Yang pertama, Yang pertama, anak-anak akan menghitung hewan di lembar kerja. Lembar kerjanya yang seperti ini. Nah, anak-anak akan menghitung hewan-hewan. Di sini Miss Jessie jelaskan hewannya ya. Ada gajah, lalu ada kuda Nil, lalu ada lalat. Lalat juga termasuk hewan ya anak-anak. Lalu ada lebah, ada siput, dan juga ada burung. Wah, di sini sudah ada banyak sekali hewan-hewan bertebaran. Kalian hitung, kalian cari. Misalnya hewan gajah. Miss akan hitung hewan gajah. Mana ya? Wah, ternyata ada gajah yang kecil nih. Anak-anak harus perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4. Sepertinya Miss Jessie menemukan 4. Apakah betul Miss Jessie menemukan 4? Coba anak-anak cari ya. Lalu anak-anak tulis di sini di lingkaran sebelah hewan. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, anak-anak akan menemukan benda yang tersebar di kebun binatang. Nih, anak-anak ada challenge atau ada tantangan nih, beda dari sebelumnya. Bukan menghitung hewan, tapi anak-anak menemukan, mencari. Di sini sudah ada kunci bendanya. Tuh. Ya. Kelihatan? Iya, kelihatan ya ini.
Anak-anak temukan ini di sekitar hewan-hewan. Harus teliti. Kita akan berlatih tentang ketelitian mata kita. Kalau bisa anak-anak cari sendiri ya. Miss, sudah ketemu Miss. Lalu diapakan? Anak-anak lingkari ya. Lingkari lalu diwarna supaya kelihatan. Ya, ini kan gambarnya hitam putih. Nah, benda-benda yang akan anak-anak temukan, anak-anak warnai ya. Oke, are you ready? Oke deh. Nah, lanjut nih. Yang ketiga, syalalalalala. Yang ketiga, kita akan membuat satu prakarya lagi. Kali ini kita mau membuat teropong. Teropongnya dari bahan bekas yang sudah anak-anak siapkan. Bagaimana caranya? Ini dia. Sekarang kita akan membuat teropong. Bahan yang diperlukan adalah 2 karton bekas tisu, kemudian tali yang sudah disediakan. Siapkan juga kertas. Kertas ini boleh menggunakan kertas bebas, bekas dari kalender juga bisa, atau kertas gambar dari buku gambar. Kemudian siapkan juga stiker, lem, gunting, dan isolasi. Kita akan membuat teropong dari bahan bekas. Pertama, kita tempelkan dulu tali menggunakan isolasi. Tempelkan di satu sisi, kemudian tempelkan lagi di gulungan yang lainnya. Kalau sudah, sekarang kita akan rekatkan kedua gulungan ini ya menggunakan selotip. Kalau ada solasi kertas lebih baik. Jangan lupa bagian tengah juga disolasi ya supaya tidak bergerak. Oke, langkah berikutnya kita akan potong kertas menjadi persegi panjang. Memotong kertas lebih kecil daripada tinggi tabungnya ya, jadi tidak penuh. Seperti ini, Miss akan beri contoh. Nah, ukurannya tidak penuh ya, batasnya sampai sebelah sini. Oke, setelah ini kita akan tempelkan kertas yang sudah digunting di permukaan kedua tabung yang sudah dijadikan satu. Boleh ditempel dengan lem atau solasi. Usahakan talinya tidak tertutup ya. Jika sudah tertempel, anak-anak boleh menghias menggunakan stiker-stiker yang anak-anak miliki. Boleh ditempel di bagian atas. Oke, ini kita akan tempel dan jangan lupa bagian tengahnya yang Miss Jessie tunjuk ini diberi isolasi ya, supaya tidak bergerak. Tuh, diberi isolasi depan dan belakang. Teropong mainan ala anak-anak sudah jadi. Silakan membuat dan jangan lupa ya kalau sudah jadi difoto. Selamat mencoba. Wow, Miss Jessie, Miss Santi, dan Miss Yuka sudah gak sabar pengen tahu hasilnya anak-anak. Ya, Miss tunggu ya. Sekarang kita akan menulis. Menulisnya di buku bahasa. Anak-anak akan belajar menulis huruf ga, gi, gu, ge, go di kotak kecil. Ga, gi, gu, ge,
Go! Menulisnya yang rapi ya. Huruf G, anak-anak menulisnya 2 kotak ya kan? Lalu disambung dengan A, I, U, E, O, gagiku keko. Oke? Jangan lupa ketika anak-anak menulis sekalian dibaca, dieja. G, A, G, G, I, Gi, G, U, Gu, G, E, G, G, O, Go ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas hari ini. Jangan lupa selalu anak-anak cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu menggunakan masker ketika di luar rumah. Sampai ketemu kembali di kelas virtual berikutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.